Manajemen risiko. Kali ini kita di pertemuan 12 tentang risiko operasional. Terima kasih yang sudah subscribe video saya, video Elita LTV. Dan pastinya tolong di-subscribe untuk yang belum. Terima kasih. Pada akhir November 2001, ini adalah merupakan definisi dari risiko operasional dari penjabarannya. Pada akhir November 2001, seorang karyawan UBS Warburg, bank dari Swiss, melakukan kesalahan dalam perdagangan saham di Tokyo. Trader tersebut memasukkan order menjual saham Dentsu sebanyak 610.000 lembar dengan harga 16 yen per lembar saham. Meskipun sistem komputer sudah menanyakan ulang order tersebut. Padahal seharusnya dia menjual 16 lembar saham Dentsu dengan harga 610.000 yen. Dengan kata lain, dia menjual terlalu murah. Sebagai akibatnya, UBS Warburg mengalami kerugian 50 juta dolar Amerika Serikat. Risiko operasional ini relatif belum banyak dipelajari karakteristiknya. Meskipun sebenarnya risiko operasional merupakan risiko yang paling tua. Dikatakan paling tua karena praktis manajer berhadapan dengan masalah operasional sejak kegiatan atau perusahaan dalam hal ini organisasi dimulai, bahkan sebelum dimulai. Masalah operasional tersebut mencakup misalnya memasang peralatan, menyusun sistem gaji, mengawasi karyawan, mengawasi kegiatan produksi, dan sebagainya. Tetapi karakteristik risiko operasional belum dipelajari semaju risiko lainnya. Sehingga pengurukan risiko operasional juga belum sebaik atau semaju risiko lainnya. Kita perhatikan bahwa penjabaran dari risiko operasional definisinya adalah ada beberapa. Di mana di sini definisi risiko operasional menurut Basel 2. Nah, Basel 2 itu adalah lembaga yang mengatur perbankan internasional. Mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko yang timbul karena kegagalan dari proses internal manusia, sistem, atau dari kejadian eksternal. Risiko kegagalan ini adalah proses internal merupakan risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau prosedur internal organisasi. Contoh, risiko yang diakibatkan kurang lengkapnya dokumentasi atau dokumentasi yang salah. Berikut ada kesalahan transaksi. Lihat instruksi kesalahan trading pada UBS Warburg di muka ya. Nah, sini juga ada untuk contoh pengawasan yang kurang memadai. Kita lihat diskusi tentang mengenai bearing bank di bawah ini. Nanti kita akan ulas pengawasannya. Dan contoh berikut adalah pelaporan yang kurang memadai sehingga kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal itu tidak terpenuhi. Risiko kegagalan mengelola manusia dan hal ini adalah karyawan. Nah, ada beberapa contoh. Risiko operasional yang berkaitan atau bersumber dari manusia adalah satu, kecelakaan kerja. Ini khususnya kecelakaan kerja karena kecerobohan atau kurang pengalaman dari karyawan. Terlalu tergantung pada karyawan kunci tertentu, sehingga jika karyawan tersebut meninggal atau berpindah kerja, perusahaan itu menghadapi masalah. Sini ada integritas karyawan yang kurang, sehingga karyawan yang tersebut kurang menggelapkan uang. Dia bisa menggelapkan ya, dalam arti integritas karyawan yang kurang ini, sehingga karyawan itu bisa menggelapkan uang perusahaan atau melakukan aktivitas yang berada di luar wilayah otoritasnya. Untuk contoh operasional yang berkaitan dengan sumber daya Malaysia berikut adalah
Resiko manusia tersebut mengharuskan perusahaan untuk memenuhi karyawan yang mempunyai kualifikasi, pengalaman, dan integritas yang diperlukan. Di sini ada risiko sistem. Nah, di sini ada beberapa sistem yang muncul ya, yang berkaitan dengan sistem. Adalah satu untuk kerusakan data kesalahan. Terus kemudian ada pemrograman, lalu sistem keamanan yang kurang baik, misalnya bisa dimasuki oleh hacker, dan ada penggunaan teknologi yang belum teruji. Lalu untuk terlalu mengandalkan modal tertentu ya untuk keputusan bisnis. Sebagai contoh, pada waktu dalam turun kapital mengalami kehancuran karena mempunyai posisi yang sangat besar pada Rubble. Nah, Rusia, model matematis mereka ini memprediksi probabilitas kejadian semacam itu adalah 0,00001. Tapi kejadian tersebut tetap terjadi, ya, sehingga mengejutkan mereka. Di sini, di berikut ini ada risiko eksternal. Nah, risiko eksternal berkaitan dengan kejadian yang bersumber dari luar organisasi dan di luar pengendalian organisasi. Kejadian semacam itu biasanya jarang terjadi, tetapi mempunyai dampak yang cukup besar ya, seperti frekuensi rendah dan severity tinggi. Nah, beberapa contoh risiko eksternal adalah perampokan, serangan teroris, dan bencana alam. Ini untuk pengukuran risiko operasional menggunakan dua dimensi, yaitu ada frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko, di mana di sini ada tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Ini adalah matriks ya, di mana di sini adalah matriks bagian satu, matriks severity dan frekuensi untuk risiko gagal bayar dan kesalahan pemrosesan. Ini ada severity-nya sama frekuensi gagal bayar di fitur besar itu adalah A, kemudian ada ratio risknya B, dan di sini ada A, kesalahan pemrosesan. Menghitung kerugian di sini dari kesemennya, di mana kuadran 1 adalah prevent at source, kuadran 2 adalah detect and monitor, kuadran 3 adalah monitor, kuadran 4 adalah low control. Untuk menghitung kerugian di sini ada bagian kedua ya, bisa dari matriks untuk strategi bagaimana resiko berdasarkan matriks severity. Dalam hal ini adalah frekuensi. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 dan selanjutnya itu mempunyai masing-masing keterangannya. Di sini ada tambah likelihood. Untuk signifikannya ada yang low dan high. Ini adalah bagian 3, di mana untuk strategi menghadapi resiko berdasarkan matriks, dalam hal ini frekuensi atau severity. Ini ada severity, ada rendah dan tinggi severity sama frekuensi sini ada rendah sama tinggi, di mana ini adalah wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4. Ini untuk strategi untuk menghitung kerugian, strategi untuk menghadapi risiko untuk wilayah-wilayah tersebut, wilayah 1 atau severity tinggi dan frekuensi tinggi, ini ada immediate action. Untuk wilayah ini, perusahaan harus melakukan penanganan yang agresif dan segera. Ini ada immediate action. Untuk wilayah kedua, severity tinggi dan frekuensi agak tinggi, immediate attention. Untuk wilayah ini, perusahaan harus segera mengawasi risiko ini. Ini ada immediate attention. Untuk wilayah ketiga, seperti agak tinggi dan frekuensi agak tinggi, ada periodic attention. Untuk wilayah ini, perusahaan bisa melakukan pengawasan secara berkala atau periodic attention. Untuk wilayah 4 atau severity rendah dan frekuensi rendah, annual evaluation untuk wilayah ini, perusahaan bisa lebih longgar, yaitu melakukan pengawasan dengan jangka waktu panjang, misalnya tahunan.
Menghitung kerugian. Nah, untuk menghitung kerugian yang diharapkan, ini ada kerugian diharapkan, ini adalah frekuensi atau probabilitas itu dikali severity. Severity adalah besarnya kerugian. Jadi sini kerugian diharapkan adalah frekuensi dikali severity. Misalkan kita mengumpulkan data historis untuk melihat kecelakaan kerja, berikut ini ada data bulanan ya selama 12 bulan untuk tabel slide berikutnya. Di sini kita lihat ada tabel 1 di mana ada data historis frekuensi dan nilai kerugian. Untuk bulan Januari sampai kepada Desember, berapakah kerugian yang diharapkan dari kecelakaan kerja bulan mendatang? Untuk Januari frekuensinya adalah 4, nilai kerugiannya 12 juta. Februari frekuensi 6, nilai kerugian 11 juta. Maret frekuensi 5, nilai kerugian 12 juta. April frekuensinya 4, nilai kerugiannya 11 juta. Mei frekuensinya 6, kerugiannya 15 juta. Juni frekuensinya 7, nilai kerugiannya 14 juta. Juli frekuensinya 5, kerugiannya 13 juta. Agustus frekuensinya 6, nilai kerugiannya 12 juta. September frekuensinya 4, nilai kerugiannya 13 juta. Oktober frekuensinya 5, nilai kerugiannya 12 juta. November frekuensinya 6, nilai kerugiannya 14 juta. Desember frekuensinya 5, nilai kerugiannya 13 juta. Di sini jumlah frekuensi dari 12 bulan di atas adalah 63 dengan nilai kerugiannya 152 juta rupiah. Rata-rata frekuensinya, jadi masing-masing jumlah itu semuanya dibagi dengan 12 bulan, jadi frekuensinya adalah 5,25 dengan nilai kerugian rata-ratanya adalah 12.666.667 rupiah. Nilai kerugian per kecelakaannya itu adalah 2.412.698 rupiah. Ini adalah nilai kerugian yang diharapkan, di mana nilai kerugian yang diharapkan adalah frekuensi dikali severity. Ini frekuensinya 5,25 dikali 2,4 juta rupiah. Jadi sama dengan kerugian yang diharapkan adalah 12 juta, 6 ribu rupiah. Dalam beberapa situasi kita ingin tahu ya lebih banyak informasi, misalnya kita ingin tahu distribusinya bagaimana, kalau memakai asuransi, bagaimana nilai kerugian yang diharapkan dan distribusinya. Kita bisa menggunakan simulasi ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini adalah pendekatan analitis yang untuk menghitung kerugian yang diharapkan. Di mana di sini ada bagian 4 kurva normalnya, itu dia bergerak ya, ada slope-nya sampai 5% sampai kepada 95%. Jadi ini adalah pendekatan analitisnya. Dari data-data yang di atas, dari bagan-bagan sebelumnya. Untuk nilai kerugian yang batas untuk nilai kerugian pada batas 5% bisa dihitung ya sebagai berikut. Nah, di sini ada nilai kerugiannya itu 10 juta dikurangin 1,65, di mana 1,65 ini dianggap dikali 10 juta ya. Dan akhirnya didapat bahwa minus 6,5 juta. Untuk kelemahan dari metode tersebut ini adalah asumsi distribusi normal sesuai dengan kenyataan.
Dalam kenyataannya, distribusi kerugian tidak selalu normal. Biasanya, kerugian ini mempunyai distribusi log normal. Pendekatan simulasinya, di sini ada kerugian yang diharapkan adalah hasil perkalian antara probabilitas, di mana di sini adalah frekuensi dengan severity. Nah, kita bisa melakukan simulasi dengan menggunakan kerangka tersebut. Misalkan setelah kita mengevaluasi frekuensi munculnya kejadian yang merugikan, kita menyimpulkan bahwa distribusi Poisson bisa menjelaskan frekuensi munculnya kejadian yang merugikan dengan nilai yang diharapkan adalah 5 kali terjadinya peristiwa tersebut setiap bulannya. Untuk periode yang kita evaluasi adalah bulanan, dengan demikian rata-rata ada 5 kali kerugian setiap bulannya. Kita juga melakukan evaluasi untuk severity kerugian dan menyimpulkan bahwa distribusi normal bisa menjelaskan severity kerugian di masa lalu. Misalkan kerugian rata-rata per peristiwa kerugian adalah 15 juta rupiah dengan standar deviasi adalah 2 juta rupiah. Biasanya distribusi log normal yang biasa digunakan untuk menggambarkan severity kerugian adalah frekuensi dari 0 sampai kepada 15. Kita lihat ya masing-masing untuk frekuensi, probabilitas, probabilitas kumulatifnya, dan angka untuk simulasinya. Ini adalah data-data ya, di mana di sini adalah kalau 0, probabilitasnya adalah 0,067 dengan probabilitas kumulatif 0,0067 dan angka untuk simulasinya 0. Untuk 1 adalah 0,03337, kemudian 0,0404 kumulatif dan simulasinya 1 sampai 4. Berikut sampai kepada seterusnya, yaitu di sini berikut sampai kepada 13, 14, 15 ya. Di sini ada untuk 13 0,013, kemudian kumulatifnya adalah 0,992 dan angka simulasinya tidak ada. Lalu 14 ini ada 0,0005, untuk kumulatifnya adalah 0,9997 dan simulasinya tidak ada. Untuk 15 0,0002, kumulatifnya adalah 0,9999. Nah, simulatifnya tidak ada. Dan untuk probabilitasnya untuk frekuensi semuanya itu adalah 0,9999. Dengan catatan untuk frekuensi 14 dan 15, di sini probabilitasnya itu dianggap 0. Nah, sehingga tidak ada angka di dalam kolom keempat itu untuk frekuensi tersebut. Di sini untuk langkah simulasi, ya, langkah simulasi itu menghasilkan angka random ya untuk frekuensi munculnya kerugian dengan menggunakan distribusi Poisson dengan nilai yang diharapkan adalah 5. Nah, di sini kita lihat tabel yang kedua ya, di muka sebelum slide-nya yang di atas. Nah, menghasilkan angka random untuk severity kerugian dengan menggunakan distribusi normal. Kita mengalihkan frekuensi ya dengan severity untuk menghasilkan total kerugian yang diharapkan pada periode tertentu, di mana bulanan dalam hal ini. Nah, kita mulai lagi langkah 1 sampai dengan 3. Beberapa kali, misalnya ada 100 kali atau 1,000. Untuk perhitungan kerugian tabel keempat, ada perhitungan kerugian yang diharapkan dari simulasi. Di sini ada angka random probabilitas Poisson, kemudian ada frekuensi yang berkaitan, dan angka random ada probabilitas normal kumulatif, dan berikut sini ada nilai Z, ada severity, sampai kepada kerugian yang diharapkan. Nah, untuk di sini dilihat ada tabel kolomnya ada 6 ya, dan di sini untuk angka randomnya itu dari 24, 71 dan kemudian 36. Jadi randomnya tuh tidak berurutan ya, sesuaikan dengan random probability question yang ada.
Jadi di sini kita bisa membaca tabelnya dengan contoh di sini untuk angka random probability Poisson 40, frekuensinya adalah 4, dengan angka random probability normal kumulatif itu adalah 5 495, kemudian ada nilai Z-nya itu 0,12 ya, severity ada 15,24 dan kerugian yang diharapkan adalah 60,96. Untuk angka random probabilitas Poisson 36 itu frekuensi yang berkaitan adalah 4. Angka random probabilitas normal kumulatifnya adalah 6822, nilai Z 0,47, severity 15,94 dan kerugian yang diharapkan adalah 63,76. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada angka random probabilitas Poisson 24, frekuensi yang berkaitan adalah 3, angka random atau probabilitas normal kumulatifnya adalah 8693, nilai Z 1,12, severity 17,24 dan kerugian yang diharapkan adalah 51,72. Untuk distribusi frekuensi, ada tabel 5 distribusi frekuensi kerugian total, di mana untuk nilai kerugiannya ini kita lihat ya, dan dalam juta, kemudian frekuensi kerugian totalnya kita bisa masing-masing lihat juga. Untuk nilai kerugiannya 10 sampai 20 itu frekuensi kerugiannya itu 1 dan nilai kerugiannya itu bisa mencapai 131 sampai dengan 140 ya, nilai kerugiannya bisa mencapai 131 sampai 140 dengan frekuensi kerugian totalnya adalah 1. Jadi kita bisa lihat untuk nilai kerugiannya 1021, 2130, 0, 31,40, 41,50 itu 1, 51 sampai 63, 61 sampai 73, 71 sampai 80, 0, 81 sampai 90, 0, 91 sampai 101, 101 sampai 110, 0, 111 sampai 120, 0, 121 sampai 130, 0, 131 sampai 140 itu frekuensi kerugian totalnya adalah 1. Ada perubahan dari karakteristik ya. Di sini kita bisa lihat untuk resiko operasional dan resiko lainnya. Ini bisa berubah ya karakteristiknya dari waktu ke waktu. Sebagai contoh di zaman dulu pencatatan transaksi dilakukan secara manual. Misalnya karyawan menuliskan harga dan jumlah unit yang diperdagangkan di kertas. Cara manual semacam itu sekarang sudah banyak diganti dengan pencatatan terkomputerisasi. Pencatatan semacam itu juga akan menghilangkan kesalahan pencatatan karena kecapaian. Karena sistem komputer itu tidak akan mengalami kelelahan ya. Di sini ada frekuensi kesalahan dengan demikian bisa diturunkan. Tetapi ada muncul jenis risiko yang baru. Jika terjadi kegagalan atau kelemahan pada sistem komputer tersebut, maka kerugian yang muncul juga akan semakin besar. Ada perubahan karakteristik ya, di sini ada bagian 6 di mana perubahan karakteristik operasional ini kita signifikan rendah frekuensi tinggi sampai kepada signifikan tinggi frekuensi rendah. Ya, kemudian ada signifikan tinggi frekuensi tinggi, lalu ada signifikansi rendah frekuensi rendah. Jadi perubahan karakteristik operasional ini tergantung dari tinggi rendah frekuensinya dan bisa sebaliknya seperti itu juga. Rendah atau tinggi. Ya. Jadi dia bisa berputar karakteristik risiko untuk perubahan risiko operasional ini. Ada faktor penyebab ya. Di sini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan perubahan karakteristik semacam itu. Ini ada globalisasi, ada otomatisasi, ada terlalu mengandalkan teknologi sampai kepada outsourcing dan ada perubahan budaya masyarakat. Berikut ini adalah evaluasi diri untuk mengukur risiko operasional. Evaluasi diri atau
assessment itu bisa dilakukan oleh anggota organisasi untuk melihat seberapa besar risiko operasional yang dihadapi oleh organisasi. Misal, kita lihat self assessment yang dilakukan oleh Chase Manhattan untuk mengukur besarnya risiko operasional dengan menggunakan kerangka kuesioner dari COSO ya, seperti modifikasi. Terima kasih yang sudah mendengarkan materi risiko operasional dalam mata kuliah manajemen resiko untuk pertemuan ini, yaitu pertemuan 12. Terima kasih juga yang sudah subscribe video saya, video Elita LTV. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di materi yang lebih menarik berikutnya.